Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pemirsa, para investor hari ini masih menunggu bagaimana kepastian suku bunga acuan Bank Indonesia akankah dinaikkan atau tidak. Ini momen cukup krusial karena sebelumnya The Fed sudah menaikkan suku bunga dari acuannya sebanyak 2 kali. Nah, bagaimana respon dari Bank Indonesia? Akankah tetap mempertahankan atau tidak? Kemudian dampaknya kepada sektor-sektor tertentu yang cukup sensitif. Di mana pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, juga didukung oleh beberapa saham perbankan big cap dan juga energi yang sebelumnya mengalami penguatan signifikan dan hari ini berbalik arah rata-rata mengalami pelemahan. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka mendekat ataupun untuk jangka panjang? Kembali bersama saya David San Oval dan inilah IDX Second Session Closing selengkapnya untuk Anda. Itu tadi beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Di mana IHSG ditutup di zona merah pemirsa dan kembali meninggalkan level 7.000-an di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Indeks harga saham gabungan tepatnya ditutup di level 6.984.311 atau mengalami pelemahan di 0,85%. Dibuka di zona hijau di sesi pertama pada pagi tadi masih bergerak di level 7.000-an, tepatnya di 7.051.304. Bahkan indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 7.063.259. Sementara level terendah yang sempat disentuh oleh indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini di 6.968.297. Dan kami sampaikan kembali posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua melemah di 0,85% dan ditutup di level 6.984.311 dan level 7.000-an kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Dari posisi penutupan IHSG, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, bagaimana posisi dari penutupan dari indeks lainnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami tekanan di 0,94%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,63%, dan kondisi yang sama terjadi untuk LQ45 tertekan di 0,74% dan ditutup di level 1010.493. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini? Di mana sektor konsumsi primer memimpin penguatan di 0,65%, kondisi berbeda terjadi pada sektor bahan baku tertekan di 1,43%, keuangan juga melemah di 1,27%, konsumsi non-primer melemah di 0,15%. Sementara saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers diantaranya adalah dari pertambangan batubara. PTBA masih ditutup di zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini, namun penguatannya sudah lebih ke arah terbatas, ditutup di level 4.120. AMRT juga menguat di 1.955 dan ITMG juga ditutup di zona hijau di sesi kedua hari ini di level 33.000 pemirsa. Kemudian ada Cepin ditutup di level 5.500. Bagaimana posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top losers? Adaro Mineral masih melanjutkan tekanan dan ditutup di level 1.740. Dari perbankan big cap ada BBRI tertekan di 4.340. MDKA juga melemah di 4.520. Perbankan big cap lainnya ada BBCA juga mengalami pelemahan dan ditutup di level 7.525. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dan pergerakan dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana Nikkei melemah di 0,37%, STI melemah di 0,47%, sementara Kospi melemah cukup dalam di 2,74% dan Hang Seng juga melemah di 2,06% di level 21.115,64.